kalau mengamati begitu ya sejumlah kasus-kasus begitu dalam investasi yang mana juga berujung pada fatality ke ranah hukum, sebetulnya Anda melihatnya begitu. Kalau misalkan salah satu pelaku ini juga melibatkan orang lain, kita ambil kasus adalah melibatkan para pegawainya, jadi duit investasinya digunakan untuk membayar gaji karyawan, lalu juga digunakan untuk perjalanan dan juga untuk hotel. Ini keterlibatan yang juga bisa ditetapkan sebagai tersangka, apakah karyawannya juga akan terjustifikasi demikian, Pak Rinto? Iya, kita terkait dengan hal ini kita harus mengacu kepada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951, di mana undang-undang ini terkait dengan pengusutan tindak pidana ekonomi. Nah, di pasal 51 itu tegas disebutkan adanya tanggung jawab pengganti, yaitu vicarious liability, di mana apabila tugas yang dibebankan kepada seorang karyawan itu berdasarkan perintah resmi, perintah sah dengan kewenangan, maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk itu. Maka yang bertanggung jawab adalah pemberi perintah. Lalu kemudian ketika seorang karyawan misalnya dia mengira bahwa apa yang dilakukannya itu adalah ketika dia disuruh bekerja, dia merasa mengira bahwa itu adalah perintah resmi dan ternyata tidak. Maka ini mengakibatkan bahwa ketika terjadi hal ini, maka yang bertanggung jawab terkait hal ini adalah pemberi perintah kerja atau bosnya atau pimpinannya. Tetapi jika ketika misalnya si karyawan ini misalnya tidak melakukan pekerjaan itu tidak dengan perintah kerja dan bahkan mungkin ada indikasi atau dugaan persekongkolan misalnya, dan mereka bersama-sama tahu bahwa itu adalah melanggar ketentuan melanggar hukum, maka kepada dia dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sama seperti pemilik perusahaan. Jadi ketika orang yang bekerja pada pelaku ini dengan kesadarannya bahwa apa yang dia lakukan dia ikut bersama-sama melakukan itu dengan mengesampingkan ketentuan pasal 51 itu, maka terhadap si pelaku itu, si karyawan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban sama seperti dengan pemilik perusahaan, Mas, seperti itu. Oke, baik. Anda kita mencoba mengkomparasi dengan kasus serupa di negara lain, apakah Indonesia juga sebetulnya cukup komprehensif dalam menindak para pelaku investasi kejahatan di sektor keuangan ini, Pak Rito? Iya, kalau kita melihat, kalau kita membandingkan dengan di negara lain ya, belum ada negara yang menjadi tolok ukur atau parameter terkait dengan kesuksesan terkait dengan pemberantasan tindak pidana semacam ini. Bahkan Indonesia kalau saya melihat sejauh ini sangat lemah sekali dalam penegakan terkait dengan kejahatan investasi ya. Bahkan kalau boleh kami katakan, banyak sekali laporan-laporan yang masuk kepada pihak kepolisian sampai saat ini masih terkatung-katung dan tidak jelas. Lalu apa yang akan diharapkan, bagaimana kepastian hukum terkait dengan laporan kepada pihak kepolisian terkait dengan dugaan adanya tindak pidana investasi, penyalahgunaan dana masyarakat, maka yang paling banyak dilakukan adalah pengusutan secara berdasarkan penipuan penggelapan, tindak pidana penipuan penggelapan. Karena apa? Kalau kita berbicara penipuan penggelapan itu hukumannya itu tidak lebih dari mungkin 2 tahun 3 tahun, sehingga hal ini tidak menimbulkan efek jera. Padahal kalau bisa kita terapkan misalnya tindak pidana pencucian uang misalnya, lalu kemudian tindak pidana pasar modal, maka akan berasa adanya sanksi pidana itu, yaitu misalnya di tindak pidana pasar modal itu ancaman hukumannya kalau si pelaku melakukan pelanggaran pasal 90, pasal 91, maka bisa diancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Nah, kalau mengacunya pada penipuan penggelapan berdasarkan KUHP pidana, itu tidak akan menimbulkan efek jera. Nah, ini yang mengakibatkan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana investasi dan pengumpulan uang dari masyarakat ini tidak mengakibatkan adanya efek jera bagi para pelaku. Bahkan kalau kita katakan tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, karena kalau negara lain pun kita melihatnya ada negara tertentu yang memang memiliki prinsip untuk penegakan ini secara ketat. Tetapi di Indonesia saya lihat tidak demikian. Maka kejahatan ini terus terulang kembali sampai saat ini. Oke, baik. Jadi Anda katakan pihak kepolisian masih abai begitu ya terhadap laporan-laporan terkait pelanggaran investasi di sektor keuangan ini karena memang banyak laporan yang tentunya masih diabaikan oleh Polri. Apakah ini juga menjadi salah satu syarat evaluasi bagaimana nantinya hukum atau penegakan hukum di sektor keuangan kita akan lebih baik ke depannya, Pak Rito?
Sebenarnya kalau kita berbicara instrumen, instrumen kita sudah sangat lengkap. Ada OJK, ada Satgas Investasi, ya kan. Tapi saya lihat ini institusi ini tidak punya gigi, tidak punya tarik untuk melakukan pemberantasan semacam ini. Makanya kalau menurut saya kepada instrumen ini, kepada lembaga ini, misalnya OJK itu harus diberikan kewenangan yang mungkin setara dengan pihak kepolisian untuk melakukan pencegahan atau juga penindakan terhadap kejahatan semacam ini, sehingga hal-hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari, seperti itu, Mas. Oke, baik. Bukan hanya saham, Pak Rinto, tapi juga kasus-kasus seperti ini juga ada di investasi instrumen kripto. Apakah akan sama halnya dari jeratan hukum atau ancaman hukuman dari instrumen yang berbeda ini? Iya, kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu itu ada berapa laporan kepada pihak kepolisian yang terkait dengan kripto. Dan kita melihat bahwa mungkin hanya segelintir yang diproses hukum sampai ke meja hijau. Dan bahkan yang mirisnya beberapa tahun lalu itu yang di Bandung itu justru dibebaskan. Nah, ini menjadi persoalan serius, padahal kerugian dari masyarakat sudah terjadi. Bagaimana pemulihan kerugian dari masyarakat? Apakah dilakukan pengembalian kerugian tersebut dari aspek pidana? Tidak. Kalau dari aspek pidana itu kan hanya membuktikan adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sementara untuk pemulihan kerugian itu harus dilakukan melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan, apakah itu prestasi, apakah itu perbuatan melawan hukum, ataupun mungkin juga dalam lembaga arbitrase. Tetapi nyatanya sampai saat ini tidak ada kejelasan bagaimana pemulihan kerugian korban. Dan laporan-laporan semacam tindak pidana yang dilakukan melalui media kripto, tawaran kripto, dan lain-lain itu bahkan tidak semuanya tuntas dengan baik. Bahkan kalaupun si pelaku dipidana tetapi kerugian tidak dipulihkan. Contoh kasus sama seperti dengan kasus Joska yang pernah saya tangani tahun 2020, sampai saat ini tidak ada pengembalian kerugian korban secara menyeluruh. Bahkan kerugian yang dikembalikan itu pun kerugian berdasarkan sitaan pihak aparat penyidik. Dan saat ini pun belum terrealisasi dengan baik. Makanya saya sangat risau dengan keadaan ini. Apakah dengan penegakan hukum seperti ini akan terus berlanjut terjadinya tindak pidana semacam ini? Karena tidak ada penegakan hukum yang serius terkait hal ini, Mas. Begitu. Oke, baik. Tidak ada penegakan hukum yang serius begitu ya terkait hal ini Anda katakan. Terima